tahu sama tahu kalau saat kita hamil biasanya dokter atau bidan akan memberikan suplemen kehamilan untuk kita. Nah, sebenarnya vitamin apa aja sih yang mestinya dikonsumsi oleh ibu hamil? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal suplemen pada ibu hamil. Kita pasti udah hafal dan udah familiar kalau misalnya kita hamil, dokter atau bidan itu akan kasih suplemen. Kenapa sih harus dikasih suplemen? Tentu aja karena saat kita hamil, kita tuh butuh nutrisi yang lebih banyak. Sebab kita tidak hanya mengkonsumsi makanan untuk diri kita saja, tetapi juga untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan kita. Sayangnya, kadang-kadang kebutuhan nutrisi yang meningkat ini tidak bisa dipenuhi dari makanan saja, karena jujur atau tidak, kadang-kadang kita nggak bisa untuk terus makan makanan yang bergizi, terus mencukupi kebutuhan nutrisi. Misalnya pada ibu hamil di trimester 1 yang mengalami mual muntah, boro-boro mau memikirkan kalori atau mencukupkan nutrisi, ya kan, bisa makan 1-2 sendok aja udah sangat bersyukur. Sebenarnya suplemen kehamilan itu ada banyak banget. Nanti aku akan kasih beberapa rekomendasi di kolom deskripsi, beberapa vitamin yang dulu pernah aku konsumsi saat aku hamil dan menyusui. Nah, tetapi at least kalau kalian mengkonsumsi suplemen kehamilan, pastikan suplemen itu mengandung 4 vitamin atau nutrisi berikut. Yang pertama adalah asam folat. Asam folat sangat diperlukan untuk pertumbuhan janin. Kekurangan asam folat itu dapat menyebabkan kecacatan pada sistem saraf janin atau bisa juga mengganggu pertumbuhan janin sehingga akhirnya nanti pertumbuhan janin tidak sempurna. Nah, sebenarnya asam folat ini sebaiknya itu dikonsumsi sejak ibu-ibu ini dalam program kehamilan, sehingga harapannya nanti sel telurnya sudah sangat bagus nih kualitasnya, kemudian saat terjadi pembuahan, embrionya menempel pada dinding rahim, itu semua sudah dalam keadaan yang optimal karena ibunya tidak kekurangan asam folat. Kebutuhan asam folat harian pada ibu hamil itu sekitar 400 sampai 800 mikrogram ya, dan sebenarnya selain di suplemen asam folat bisa juga ditemui di susu kehamilan karena biasanya susu kehamilan itu juga sudah ada tambahan asam folatnya, atau bisa juga ditemukan dalam sayur-sayuran hijau seperti misalnya brokoli, kemudian sereal seperti misalnya sereal gandum, buah-buahan contohnya jeruk itu juga mengandung asam folat yang cukup tinggi. Tetapi perlu diingat, kadang-kadang asam folat dari makanan itu masih belum mencukupi sehingga ibu butuh sekali tambahan suplemen yang mengandung asam folat. Yang kedua adalah kalsium. Nah, kebutuhan kalsium ibu hamil itu sekitar 500 sampai 1000 mg per hari. Kekurangan kalsium tentu saja akan mengganggu pertumbuhan janin karena kalsium itu penting sekali untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin. Dan biasanya nih, kalau misalnya ibu kurang mengkonsumsi kalsium, maka untuk pertumbuhan janinnya itu akan mengambil kalsium dari tubuh ibu. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu ini kekurangan kalsium, itu nanti tulang dan giginya akan lebih mudah kropos gitu ya. Jadi sering banget ibu hamil itu mengalami sakit-sakit gigi, giginya tiba-tiba mudah berlubang. Nah, oleh karena itu saat hamil usahakan ibu-ibu ini cukup mengkonsumsi kalsium. Selain dari suplemen kehamilan, kalsium ini juga bisa diperoleh dari makanan yang tinggi kalsium seperti misalnya susu, yogurt, keju, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga adalah vitamin D. Nah, pasti vitamin D ini cukup akrab ya di telinga kita, apalagi di era pandemi ini. Vitamin D ini selain didapatkan dari makanan seperti misalnya ikan, daging, ayam, telur, juga bisa diaktifkan oleh sinar matahari. Jadi ibu hamil sebaiknya rajin berjemur ya. Yang penting jangan lupa pakai sunscreen kalau misalnya mau berjemur, sehingga nanti tidak malah menimbulkan masalah pada kulit. Nah, sama seperti kalsium, vitamin D ini juga bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi. Pertumbuhan tulang dan gigi. Sehingga harapannya kalau sejak dalam kandungan tidak mengalami defisiensi vitamin D atau misalnya kekurangan vitamin D, janin dapat berkembang dengan optimal. Yang keempat adalah zat besi. Zat besi ini pasti familiar banget lah di telinga ibu-ibu ya. Nah, zat besi ini biasanya diberikan untuk ibu hamil karena saat kita hamil itu biasanya cairan di dalam tubuh kita ini bertambah banyak, sehingga ibu hamil ini memang sangat mudah dan sangat rentan mengalami anemia.
Bahayanya anemia kalau dialami ibu hamil itu dapat menyebabkan janinnya cacat, janinnya IUGR atau terlambat tumbuh gitu ya, intrauterine growth retardation, tumbuhnya tidak sesuai atau lebih lambat dibandingkan usia kehamilannya, dan bisa juga lahir prematur atau bayinya lahir dengan berat badan yang rendah alias BBLR. Kenapa? Karena anemia itu adalah kondisi di mana tubuh kita ini kekurangan sel darah merah. Padahal sel darah merah itu sangat penting untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh kita. Kalau misalnya tubuh kita kekurangan sel darah merah, tentu saja oksigennya jadi tidak bisa didistribusikan dengan maksimal, termasuk tidak bisa didistribusikan ke janin. Selain itu, anemia itu kalau misalnya ibu-ibu bersalin dan ibu-ibu anemia itu juga bisa menyebabkan resiko perdarahan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kenapa ibu hamil itu minimal mendapatkan tablet tambah darah atau zat besi ini 90 tablet selama kehamilannya. Tapi itu juga tergantung sih kadar HB-nya. Biasanya kalau kadar HB-nya tetap rendah-rendah terus, dokter akan memberikan terapi. Selain 4 vitamin tersebut, ibu hamil juga bisa mengkonsumsi vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin E, dan vitamin C. Nah, untuk rekomendasi vitamin kehamilan atau suplemen kehamilan, kalian bisa cek di deskripsi box ya. Yang penting kalau misalnya kalian mengkonsumsi suplemen kehamilan ini, sebaiknya tidak menggunakan air teh, air susu, atau air kopi ya, tetapi usahakan menggunakan air putih supaya penyerapannya maksimal. Dan perhatikan juga karena ada beberapa vitamin yang harus diminum dengan cara khusus supaya penyerapannya maksimal. Misalnya vitamin D itu adalah vitamin yang larut lemak, sehingga sebaiknya dimakan atau dikonsumsi di saat waktu makan gitu. Jadi misalnya kita makan terus kita konsumsi vitamin D-nya terus makan lagi, seperti itu. Terus misalnya kayak kalsium dan zat besi itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Jadi kalau misalnya zat besinya dikonsumsi pagi, kalsiumnya dikonsumsi malam, karena nanti kalau bersamaan itu dapat saling mengganggu penyerapannya sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, sampai di sini dulu video soal vitamin kali ini. Semoga cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!